Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-ayat. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Para hadirin aidin aidat rahimakumullah, hari ini merupakan hari raya Idul Adha atau disebut juga Idul Kurban, di mana ini merupakan hari raya bagi kita kaum muslimin. Pada zaman dahulu orang-orang jahiliyah memiliki berbagai macam hari raya. Akan tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Rasulullah telah menggantikan hari raya jahiliyah itu dengan dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, di mana kedua hari raya ini lebih baik dibanding hari raya yang ada. Sebab biasanya dalam hari raya jahiliyah itu yang ada adalah merupakan hiburan, hura-hura, mabuk-mabukan yang menjauhkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hari raya yang diajarkan dan digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, adalah hari raya yang di dalamnya penuh dengan pengabdian, penuh dengan cara-cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, diisi dengan lafaz-lafaz mengagungkan Allah, diisi dengan lafaz-lafaz bertakbir. Apalagi di hari raya Idul Adha ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan bertakbir, berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri Rasulullah bertakbir hanya ketika beliau keluar dari rumah, pergi ke lapangan, kemudian bertakbir sebentar, kemudian melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat Id, tidak ada lagi takbir. Tapi di dalam Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kepada kita bertakbir semenjak subuh kemarin hari Arafah, dilanjutkan hari ini, dilanjutkan besok tanggal 11, tanggal 12, sampai waktu asar tanggal 13. Bertakbir lebih lama lagi. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini adalah hari raya yang setiap muslim diperintahkan dalam hari raya tersebut untuk senantiasa menyebut nama Tuhannya,
untuk senantiasa mengagungkan Tuhannya. Bahkan pada hari raya Idul Adha ini, setelah kita melaksanakan sholat nanti, kita akan melanjutkan dengan ibadah kurban. Oleh karena itu, agak sedikit berbeda antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya pada Idul Fitri melaksanakan agak siang, sedangkan pada Idul Adha Rasulullah melaksanakannya itu lebih pagi. Kenapa? Lantaran pada Idul Fitri itu orang-orang sibuk mengurus dulu zakat fitrah yang harus dibagikan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dari mulai waktu fajar sampai orang-orang berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Sedangkan dalam Idul Adha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat lebih pagi. Kenapa? Lantaran setelah ini kita akan melakukan ibadah yang lain, yaitu ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin aidin aidat rahimakumullah, perlu dipertegas kembali tentang ibadah yang akan kita laksanakan, yaitu ibadah kurban. Di mana yang namanya ibadah itu kalau kita perhatikan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, ibadah itu senantiasa memiliki pahala yang besar, walaupun pelaksanaannya tidak seberapa, tapi Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Contoh soal ibadah yang kemarin kita laksanakan, yaitu saum Arafah. Saum Arafah tersebut walaupun hanya 1 hari, tapi memiliki faidah menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatan wa muqbilatan, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu sangat sayang kalau pada hari kemarin kita tidak melaksanakan. Apalagi misalkan hari ini berkurban, kemarin tidak saum, sayang rasanya. Komo gitu mah, kurban henteu, puasa henteu. Eta mah kabina-bina anu kitu mah. Para hadirin rahimakumullah, yang namanya ibadah itu ternyata tidak lantaran kita melakukan kemudian pasti akan dapat pahala, belum tentu. Berbeda dengan ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, sekalipun syarat-syaratnya tidak cukup, sekalipun tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, yang namanya dosa sah, dosanya sah karena nerakanya. Tapi yang namanya ibadah belum tentu dengan melaksanakan ibadah lantas kita akan mendapatkan pahala, itu belum tentu. Sebab apa? Sebab yang namanya ibadah itu kata para ulama jangan sampai lepas dari 2 akar. Ketika ibadah yang kita lakukan lepas dari 2 akar, maka ibadah tersebut tidak akan makbul, tidak akan diterima, malah mardud, itu akan ditolak. Bahkan jangankan lepas dari 2 akar, lepas dari salah satunya saja, ibadah itu tidak akan pernah diterima. Apa 2 akar yang menjadi syartul qabul itu? 2 akar yang menjadi syartul qabul itu adalah immal ikhlasul lillah wa immal mutaba'atu lisunnati rasulillah. Bahwa ibadah itu harus dilakukan pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua ibadah itu harus dilaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek orang Jakarta mah tidak bisa semau gue. Ibadah asal daek, Pangeran Matara cerewet, nggak bisa begitu. Ibadah itu ada aturan, termasuk ibadah kurban. Coba kalau kita perhatikan, dulu ada orang yang menyembelih unta 100 unta, dagingnya dia tidak mau makannya, tapi dia bagikan kepada fakir miskin. Tapi peristiwa itu tidak dicatat di dalam Al-Quran, tidak dicatat di dalam hadis sebagai ibadah kurban yang diterima oleh Allah. Tidak. Ibadah itu bukan kurban, tapi ibadah itu korban.
sia-sia, tidak ada artinya. Siapa orang yang melakukan itu? Bukan orang lain, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Dulu Abdul Muthalib pernah berkurban, tapi tidak jadi kurban, tapi jadi korban. Beda kurban dengan korban. Kurban itu dari koruba, artinya dekat. Diharapkan orang yang melakukan ibadah kurban semakin dekat dirinya kepada Allah. Tapi korban sia-sia, nggak ada artinya. Nah, yang dilakukan Abdul Muthalib itu bukan kurban, tapi jadi korban. Kenapa? Lantaran sekalipun dia menyembelih 100 ekor unta, bukan lillahi ta'ala, tapi lantaran apa? Lantaran perintah dukun. Nah, jadi tong aneh lamun wayah kieu loba keneh jelema nu sok dudukun. Tong aneh. Naon sababna? Ti zaman jahiliyah geus aya tukang dudukun. Kenapa Abdul Muthalib melaksanakan itu? Abdul Muthalib itu pernah bernazar. Abdul Muthalib itu salah seorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab memberikan minum kepada semua jemaah haji yang ibadah haji saat itu. Nah, sumur Zam-Zam sering longsor. Jadi sumur Zam-Zam terempak wae. Bahkan ketika longsor hilang airnya. Saking kesalnya tuh Abdul Muthalib, nah dia bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10 orang, semuanya hidup dewasa, maka yang paling bungsu saya akan tumbalkan untuk sembahan-sembahan yang ada, yang disembah saat itu. Demi apa? Supaya sumur Zam-Zam tidak selalu longsor. Ternyata Allah mengabulkan. Abdul Muthalib punya anak 10 orang dan sampai dewasa. Saat itulah dia harus memenuhi janjinya. Ketika si bungsu akan ditumbalkan, semua orang-orang Quraisy saat itu menolak. Jangan yang ini. Beda budak ieu mah leuwih kasep, beda budak ieu mah leuwih berwibawa, beda budak ieu. Walhasil anak yang bungsu ini berbeda dengan yang lain. Siapa anak bungsu itu? Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdul Muthalib saat itu mencari orang pintar, gitu, mencari istilahnya, cari orang pintar. Saya orang pintar, ya dukun. Ayeuna ge pandukun, sok disebut orang pintar, bari teu sakola oge. Sakola teu tamat SD acan disebut jelema pinter. Aneh ai sarjana nu sidik sakola, sidik disiplin ilmuna teu ngarasa jelema pinter. Gitu. Nah, si dukun itu apa? Memberikan fatwa untuk mengganti agar anakmu tidak sampai ditumbalkan, undi saja nama anakmu dengan unta. Nah, diundilah. Maka nanti setiap kali dalam undian itu yang keluar, jika nama anakmu ganti dengan 10 ekor unta. Diundi, undian pertama yang keluar Abdullah, ganti itu 10 unta, diresel, dipencit kabeh. Undi lagi keluar Abdullah lagi, onta ada dipencit. Undi lagi keluar Abdullah, pencit nih. 10 kali ngundi, 10 unta yang disembelih, 100 unta yang disembelih. 11 kali diundi kakak gejelok we onta, salamat Abdullah, tidak ditumbalkan. Jadi 100 unta itu sebagai tumbal, bukan sebagai kurban. Nah, oleh karena itu nanti bagi kita yang melaksanakan ibadah kurban, pertegas kembali niat itu. Kita karena naon kurban teh? Keur mah sapi hiji ku tujuhan deui. Tamah-tamah niatna teu balik japuguh teu moal katarima. Sapi 100 ku sorangan wae. Niatna teu puguh moal ditarima ku Gusti Allah. Itu yang pertama. Kedua, selain ibadah harus ikhlasulillah, ibadah itu harus mutaba'atul sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul. Tidak bisa ibadah sakahayang urang. Pokoknya mah kumaha urang we, urang keur hayang salat poe ieu teh euy cenah. Salat kumaha aing salat naon da pangeran mah tara carewer. Tidak bisa begitu. Ibadah itu harus jelas. Dulu ada orang yang berkurban
di zaman Nabi, disaksikan oleh Nabi, orang yang berkurbannya setingkat sahabat, tapi kurban itu tidak dianggap kurban. Kurban itu sia-sia, bahkan Rasulullah menyuruh untuk mengganti dengan hewan lain. Siapa? Abu Burdah. Abu Burdah berpikiran, kalau setelah sholat Id menyembelih kurban, itu kan semua orang menyembelih kurban. Dia inisiatif. Sobo-sobo kececet dipencit tah kurbanna. Diurus, diangen jeung segala rupana. Dia berpikiran, semua orang yang selesai melaksanakan sholat Id agar mampir ke rumahnya, di rumahnya sudah ada nasinya, sudah ada binatang sembelihan yang sudah dimasak dan segala macamnya. Alus tuh tak pikiran gitu. Bagus tidak pikiran seperti itu? Alus vertikal. Mere daging kurban majaba atah kene, nu diberena kudu meuli minyak, mun digoreng kudu meuli samara jeung segala rupana. Coba lamun sagayeuna nya asakna nya make kejo, komo make cuci mulut segala mau aya jeruk, aya cau, aya cai. Wah, eta mah mantep pisan. Mantep itu. Tapi itu kurban tidak? Tidak, kata Nabi, itu bukan kurban. Sehingga Nabi mempertegaskan kembali, sesungguhnya ibadah yang kita mulai pada hari ini, yaitu Idul Adha, kita mulai dengan sholat, kemudian kita menyembelih kurban. Dan barang siapa yang mengikuti cara seperti itu, maka itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah. Tapi siapa saja yang menyembelihnya itu sebelum sholat, maka daging tersebut tidak dianggap sebagai daging kurban. Innama hiya lahmun qaddamahu li ahli. Itu hanya daging yang disiapkan sebagai konsumsi untuk keluarganya, tidak dianggap sebagai kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin aidin aidat rahimakumullah, perlu kita perhatikan sebenarnya apa pelajaran yang ada dalam Idul Adha ini. Pelajaran yang ada dalam Idul Adha ini mengisyaratkan kepada kita hendaknya bahwa setiap hari yang kita lakukan, baik berbentuk tindakan ataupun yang berbentuk ucapan, hendaknya itu menjadi kurban. Hendaknya itu merupakan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai bukti bakti kita kepada Allah. Jangan sampai tindakan kita, ucapan kita malah justru merupakan korban yang sia-sia. Coba perhatikan ke orang aja. Kita banyak dalam hidup ini, banyak berkorban, tidak berkorban. Dari mulai bangun tidur, nu ditempo naon? HP. Bana make jeung aya muka Quran. Eueuh jalma ayeuna mah HP nu di deuheut. Cicing maca Quran lain maca Quran lain salat. Naon nonton TV. Naon nu ditempo? Gosip. Gosip semakin digosok semakin sip. Wah, kacau. Poho maca Quran, poho salat tahajud. Padahal itu dilakukan terus kontinu setiap saat. Berapa banyak waktu yang terbuang. Sedangkan kita mengarah ke mana? Kepada kematian. Pada saat kematian itu datang menancapkan kuku-kukunya. Alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Kau ucapkan jampi-jampi apapun tidak akan ada manfaatnya. Dek maca naon-naon bau ge. Moal manfaat. Pada saat kematian itu datang, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memohon untuk disegerakan atau minta ditempokan. Itu tidak bisa. Jadi orang kudu loba korban, lain loba korban. Harta, nah harta, coba harta sama. Orang loba infak, loba sedekah, atau loba meuli kuota. Loba infak, loba sedekah, loba meuli kuota. Loba meuli kuota sok hitung. Cing sok ari kuota eta. Korban eta kurban. Perlu nama. Lamun pakai bisnis mah, lamun pakai usaha mah. Pakai majok.
pakai bobogohan, pakai selingkuhan, wah gawat ya. Terjadi korban malah jadi korban. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan. Usahakan dalam hidup ini kita lebih banyak berkorban daripada berkorban. Kiranya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak disilakan pada Ibu. Salam.